Wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, upacara bendera peringatan Hari Jadi Kota Bandung ke-204 25 September 2014 akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Siap, gerak. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Tahun Kota Bandung ke-204 Kamis 14 September 2014 siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, mari kita bersama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan teks oleh pembina upacara dan diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini, hari Kamis, tanggal 25 September 2014, kita bisa bersama-sama melaksanakan upacara peringatan Hari Jadi Kota Bandung yang ke-204. Cukup istimewa ya. Ini upacara yang cukup istimewa. Dalam satu minggu ini kita melaksanakan 2 kali upacara karena ini adalah upacara yang memang sudah menjadi keharusan ya. Jadi keharusan untuk dilaksanakan di setiap sekolah. Ada SK dari wali kota ya. Sehingga setiap sekolah harus melaksanakan upacara ini dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dan insya Allah dengan cukup hikmat dan meriah ya. Kemeriahan sudah dimulai dari awal, keceriaan sudah dimulai dari awal ya. Dengan tadi Bapak Ibu guru kalian yang bertugas mengambil alih ya sebagai petugas upacara secara dadakan ya. Ya alhamdulillah cukup baik, cukup bagus ya. Kalian juga melaksanakan upacara juga dengan sangat baik. Kita bersama-sama bergembira ya karena Kota Bandung kita, Kota Bandung yang kita cintai ini sudah menginjak pada usia yang cukup sangat tua ya, yaitu 204 tahun ya. Nah untuk itu Ibu akan membacakan sejarah Kota Bandung ya, karena memang diantaranya selain upacara ya yang harus diadakan juga supaya kita semua mengenal sejarah Kota Bandung. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu ya, mungkin ada tugas dari guru PS gitu ya, bahwa kita harus membaca sejarah Kota Bandung misalnya, atau anak-anakku yang kapan ya, kita pernah ke Museum Sri Baduga ya, pernah ke Museum Sri Baduga juga melihat bukti-buktinya ya, bukti-bukti sejarah terbentuknya Kota Bandung. Nah untuk kesempatan ini Ibu akan bacakan, kalau yang sudah tahu juga kita simak saja ya, kita simak sama-sama supaya kalau ada orang lain dari luar kota atau teman kita dari kota
lain ya, menanyakan Bandung itu bagaimana sih sejarahnya. Sebaiknya kita sebagai warga Bandung bisa ya sedikit banyaknya menjelaskan ya. Sekarang Ibu akan bacakan, kita simak sama-sama. Sejarah Kota Bandung. Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan, karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Perahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut Perahu Bandung, yang digunakan oleh Bupati Bandung R.A. Wiranata Kusuma II untuk melayani Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama, yaitu di Dayakolot. Jadi ada pertama nama Bandung itu dari kata bendungan ya, dan yang kedua dari nama perahu ya. Lanjutkan, berdasarkan filosofi Sunda, Kota Bandung berasal dari kalimat ngabandungan. Ya, di bahasa Sunda sudah belajar kan ngabandungan? Memperhatikan ya, ngabandungan itu memperhatikan. Atau bisa juga di sini Banda Indung ya, yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. Ngabandungan artinya menyaksikan atau bersaksi. Banda adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup, yaitu di bumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda mati. Jadi banda itu benda ya, yang ada di bumi ya, baik makhluk hidup maupun benda mati. Sedangkan indung di sini berarti bumi. Disebut juga sebagai ibu pertiwi, tempat banda berada. Bisa dimengerti ya? Jadi indung bumi pertiwi, tempat di mana banda atau alam makhluk hidup dan benda mati ini berada. Dari bumilah semua dilahirkan ke alam hidup sebagai banda. Segala sesuatu yang berada di alam hidup adalah banda indung, yaitu bumi, air, tanah, api, tumbuhan, hewan, manusia, dan segala isi perut bumi. Langit yang berada di luar atmosfer adalah tempat yang menyaksikan. Ngabandungan, yang disebut sebagai wasa atau sang yang wisesa, yang berkuasa di langit tanpa batas dan seluruh alam semesta termasuk bumi. Jadi kata Bandung mempunyai nilai filosofis sebagai alam, tempat segala makhluk hidup maupun benda mati yang lahir dan tinggal di ibu pertiwi, yang keberadaannya disaksikan oleh Yang Maha Kuasa. Kota Bandung secara geografis memang terlihat dikelilingi oleh pegunungan, dan ini menunjukkan bahwa pada masa lalu Kota Bandung memang merupakan sebuah telaga ya, sebuah telaga atau danau. Legenda Sangkuriang merupakan legenda yang menceritakan bagaimana terbentuknya Danau Bandung dan bagaimana terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Lalu bagaimana pula keringnya Danau Bandung sehingga meninggalkan cekungan seperti sekarang ini. Air dari Danau Bandung menurut legenda tersebut kering karena mengalir melalui sebuah gua yang bernama Sanghyang Tikoro. Daerah terakhir sisa-sisa Danau Bandung yang menjadi kering adalah Situ Aksan, yang pada tahun 1970-an masih merupakan tempat berpariwisata, tapi saat ini sudah menjadi daerah perumahan untuk pemukiman. Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan pemukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda melalui gubernur jenderalnya waktu itu, Herman Willem Daendels, mengeluarkan suatu surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini. Di kemudian hari, peristiwa ini dijadikan sebagai hari jadi Kota Bandung. Jadi, penetapan hari ulang tahun Kota Bandung pada tanggal 25 September itu adalah karena keluarnya suatu surat keputusan dari Gubernur Jenderal Kolonial Hindia Belanda ya, yaitu Daendels, dan surat keputusannya itu tertanggal 25 September. Itulah yang dijadikan hari jadi Kota Bandung 204 tahun karena tahunnya adalah tahun 1810. Kemudian Kota Bandung secara resmi mendapat status Gemeentri atau kota dari Gubernur Jenderal
J.B. Van Heus pada tanggal 1 April 1906 dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 hektar dan bertambah menjadi 8.000 hektar pada tahun 1940. Terakhir bertambah luas jadi wilayah seperti saat ini. Pada masa Perang Kemerdekaan, 24 Maret 1946, sebagian kota ini dibakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api dan diabadikan dalam lagu Halo Halo Bandung. Selain itu, kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang mengungsi ke daerah lain. Jadi ada peristiwa bersejarah berikutnya, yaitu tanggal 24 Maret 1946 ya. Dan peristiwa yang sangat bersejarah juga untuk kota Bandung, yaitu pada tanggal 18 April 1955 di Gedung Merdeka yang dahulu bernama Concordia, sekarang di Jalan Asia Afrika ya, berseberangan dengan Hotel Savoy Homan, diadakan untuk pertama kalinya Konferensi Asia Afrika yang kemudian kembali KTT Asia Afrika 2005 diadakan di kota ini pada tanggal 19 sampai 24 April. Nah, demikian demikian Ibu bacakan sejarah Kota Bandung dan perkembangan ya, berbagai peristiwa sejarah penting ya, yang terpenting di Kota Bandung. Yang pertama adalah awal pertama nama Kota Bandung, kemudian Kota Bandung dijadikan sebagai suatu kota ya, ditetapkan sebagai suatu kota untuk hunian, yaitu pada tanggal 25 September 1810 ya. Itulah menjadi hari jadi Kota Bandung. Ya, jadi alhamdulillah alamin sekarang kita sudah entah generasi berapa ya dari sejak zaman Kota Bandung ini didirikan, dan kita merasakan sekarang Kota Bandung itu menjadi suatu kota yang kalau di Indonesia 3 terbesar ya, merupakan kota 3 terbesar di Indonesia. Yang pertama tentu Jakarta, Surabaya, dan Kota Bandung. Dan Kota Bandung juga kita patut bersyukur dan berbangga ya, karena pernah ditetapkan juga sebagai kota kreatif ya. Kota kreatif itu lupa tahun 2009 kalau nggak salah. Karena memang Bandung merupakan pusatnya orang-orang yang kreatif ya. Orang-orang kreatif itu banyak sekali di Bandung, berbagai kreativitas banyak tercipta ya di Bandung ini. Insya Allah nanti ke depan kalian akan menjadi orang-orang yang akan membuat Bandung ini selain menjadi kota yang kreatif juga menjadi kota yang Ibu berharap menjadi kota yang tertib ya, kota yang aman, kota yang bersih, kota yang indah. Kota kreatif sudah melekat ya di Kota Bandung, diakui di seluruh dunia. Kemudian kota pendidikan tentu saja, karena di Kota Bandung ada perguruan-perguruan tinggi yang ternama ya di Indonesia. Nah, tinggal satu lagi permasalahan yang cukup penting, yaitu berbagai permasalahan yang menyangkut kependudukan di Kota Bandung. Di antaranya yang paling kena pada kita semua yaitu permasalahan kebersihan ya, sampah. Banyak sebetulnya, tidak hanya masalah sampah, tapi yang paling kena bagi kita saat ini ya, bagi siswa-siswi SMP Alfa Centauri adalah masalah sampah ya. Kita tanamkan di diri kita semua bahwa kita harus menjadi contoh, harus menjadi teladan bagi warga Kota Bandung. Mari kita sama-sama pada diri kalian semua. Ini menurut Ibu contoh suatu hal yang sangat mudah dilakukan oleh kita, yaitu kita jaga kebersihan Kota Bandung ya. Jadi suatu kota bersih atau tidaknya juga tergantung dari bagaimana perilaku penduduknya ya. Apapun peraturan pemerintah kita tentang bagaimana pengelolaan sampah, kalau kita sebagai warganya masih belum tertib, maka tidak akan selesai-selesai. Mari kita mulai ya, dari sekarang ya. Kita mulai pada hari ini, kita tekadkan dalam hati masing-masing bahwa kita akan mulai tertib ya, menjaga kebersihan. Sederhana saja Ibu minta, kita tidak akan repot-repot gerakan pungut sampah sebetulnya kalau tidak ada sampah, betul tidak? Ya kan? Ya. Jadi ada gerakan pungut sampah karena banyak sampah. Coba kalau tidak ada sampah, maka tidak akan ada gerakan pungut sampah. Kita
kita tekadkan sekali lagi mulai hari ini. Kalian tangannya itu ya, coba tangan kalau pegang sampah itu, ingat kalau pegang sampah ini bukan tempat sampah ya. Lapangan, ruangan kelas bukan tempat sampah. Kalau repot masukkan ke tas ya. Kalau repot masukkan ke tas, malas ke tempat sampah masukkan ke tas. Bahkan nanti ibu mungkin ingin membahas dengan para guru apakah misalnya kalau sampah itu, terutama sampah botol-botol kemasan ya, bekas minuman, apakah masukkan tas saja di bawah, tidak dibuang di sekolah misalnya. Nanti mungkin ya. Nah, sekarang kita tekadkan ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, kita tekadkan kita akan menjadi warga Kota Bandung yang tertib. Kita akan menjadi warga Kota Bandung yang bersih ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita tekadkan hari ini. Barangkali dari ibu-ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional dan lagu daerah oleh seluruh peserta upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik.
Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, orang tua kami, anak-anak kami, ya Allah, para pemimpin kami dan seluruh keluarga besar Alfa Centauri, agar mereka selalu berada di dalam lindungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Rep. Rep. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Bapak dan Ibu Guru dipersilahkan untuk meninggalkan tempat upacara. Pengumuman peserta upacara diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat, gerak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia menjadi pelaksana atau petugas upacara kali ini. Tepuk tangan untuk semuanya.